dan bahasa Jerman sebagai sumber dari kitab yang akan sampaikan. Kemudian jamaah masyarakat, marilah sebelum kita mulai kita bersemangat sebagai pembuka, kita mohon Allah akan disampaikan pada ahli musyawara wajib yang telah membangun Madinah bersama Madinah dan yang lain-lainnya yang mengakibatkan sesuatu dari Allah juga manfaat dari apa yang beliau telah sampaikan di musyawara wajib. Ya dunia wa dunia soleh wa dunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selanjutnya pada kita sebagai imam terakhir di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak yang kami cintai dan kami muliakan, sebelum kita memulai kajian kita pada saat ini, saya mengajak setiap kita kumpul di majelis ini, kita niatkan pertama, niat menuntut ilmu kita ini hanya semata-mata karena ingin dekat dan dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita niatkan menuntut ilmu ini semoga kita bisa lebih dekat dan hangat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Niat yang ketiga, semoga niat menuntut ilmu ini kebodohan yang ada di dalam diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, niat menuntut ilmu kita niatkan untuk menghidupkan syiar ajaran Islam, terkhusus amar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, kita niatkan menuntut ilmu semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Juga niat kita menuntut ilmu yang keenam, semoga semakin hari hati kita semakin lemah lembut, bisa menerima nasihat, bisa menerima bimbingan, sehingga mudah menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah
wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid daraini radhiyallahu ankum ila an qala aqallul kafni. Pertemuan kita kali ini kita akan melanjut bahasan kewajiban seorang muslim di saat saudaranya meninggal dunia. Pada 2 Sabtu yang lalu saya jelaskan kewajiban pertama selesai, yaitu memandikan jenazah. Nah, yang kedua ini kita akan masuk dalam bahasan mengkafani jenazah. Bahasa sekarang bungkus jenazah. Oke. Yang dimaksud aqallul kafni saubun ya ummu, batasan minimal bungkus itu jenazah, yaitu menggunakan satu bahan pakaian yang menutup secara menyeluruh ke tubuh jenazah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berbeda kalau jenazahnya meninggal dunia posisi lagi ihram umroh atau haji. Yang wajib ditutup badannya doangan, kepalanya nggak boleh ditutup. Kalau yang meninggalnya orang Ramadan, kepalanya ditutup, wajahnya dibuka. Tapi kalau nggak melaksanakan pelaksanaan ihram umroh ataupun haji, artinya panjang umur, sehat, meninggalnya di luar pelaksanaan ihram, maka mau laki mau perempuan seluruh badannya wajib untuk ditutup. Lalu Imam Syarqawi beliau berkata, wal mu'tamadu, pendapat yang begitu kuat di dalam mengkafani jenazah itu harus 3 lapis. Kalau keterangan pertama tadi cukup 1 lapis, yang penting menutupi ke seluruh badan. Teks awalnya begitu. Nah, kalau Imam Syarqawi beliau katakan mau jenazah itu laki-laki, mau jenazah itu perempuan, pendapat yang paling banyak didukung mayoritas ulama yaitu menggunakan 3 lapis kain kafan. Nah, wajib menggunakan 3 kain kafan ini idza kufina min malih,
Kalau kain kapan ini dibeli pakai duitnya ini mayat. Kan orang tua kita dulu, sebagian sekarang ada. Beliau kan hawa-hawa mau meninggal dunianya udah ada. Orang tua nih, kalau mau meninggal dunia kan hawa-hawanya udah ada. Itu biasanya mereka mempersiapkan diri, Bapak. Beli kain kapan, tukang gali kubur ada berapa orang, duitnya dia jatahin. Takziah sampai 7 hari, duitnya sekian. 40 hari sekian, 100 hari sekian, 1000 hari sekian, haul sekian. Sampai ngomong sama anak-anaknya, pokoknya duit lu nggak boleh ada yang keluar, ini mah duit baba aja udah cukup. Ada model kayak begitu. Saya belum lama ngalamin ibu-ibu, saya nggak sebut namanya, itu udah ngomong. Emasnya ada sekian gitu kan. Nanti belikan kapannya di sini loh, kuburan gua nanti begini apa segala. Nah, kita mengkapani jenazah boleh 3 lapis dengan ketentuan pakai duitnya sendiri. 1. Kedua, walam yusi bi isqati zaini alal wa'id. Tidak ada wasiat dari ini mayat. Menjelang meninggal nggak ada omongan begini. Tong, Neng, kalau babak meninggal dunia, lu ngapanin babak cukup 1 lapis aja. Itu kan wasiat namanya. Ya kan? Ini mah nggak ada omongan. Nggak ada omongan wasiat kayak begitu. Tapi kalau misalkan babanya ngomong kayak begitu, baba nggak boleh dikapanin kecuali 1 lembar. Anaknya ngelaksanain 3 lapis, itu yang 2 lapis wajib dibongkar. Haram, Pak. Paham ya, Pak? Pertama, kain kapan dari duitnya sendiri. Yang kedua, tidak ada wasiat dari ini jenazah. Yang ketiga, walam yamna min nugarimun mustaghriqun dainu litirkati, dan dia enggak ada urusan sama utang. Tamam. Utang yang dimaksud di sini adalah orang yang kelelep sama utang. Dia punya duit pribadi sama utang pribadi, banyakkan utangnya dibanding utang apa milik pribadi. Itu dalam bahasa agama namanya gharim. Saya kasih contoh. Kita beli rumah KPR, bulanannya 3 juta, ya kan? Total itu harga duit 750 juta seumpama. Mobil ngeredit, terus apa lagi? Motor ngeredit, sekolah bayaran sering nunggak juga, tapi dia tanggung jawab. Nah, kalau diukur penghasilan utama dibanding sama utangnya, lebih banyak sama utangnya, itu yang dimaksud gharimun mustaghriqun bidaini. Nah, kalau jenazah model kasusnya kayak begini, utangnya udah seleher, ya kan? Maka tidak boleh mengkafaninya dengan 3 lapis. Cukup 1 lapis. Gitu ya, Pak. Kita pikir-pikir serem juga ngurusin jenazah. Kalau dulu kain kapan tuh sering dicolong, Pak. Sering dicolong.
kain kapan itu. Kalau sekarang kan kain kapan kurang kepindo ya Nora, sebab udah serba ada semua, nggak kayak dulu. Keuntungan kain kapan kan gede juga. Sekarang kain kapan harganya kisaran 7,5-800, ya kan? Masya Allah. Ini yang saya sampaikan, ya kayak begitulah proses mengkafani jenazah. Lalu wa akmalu lirrajuli, batasan sempurna mengkafani jenazah itu bukan dalam hukum wajib. Sempurnanya jenazah itu ketika mau dikafani, baik itu untuk jenazah laki-laki walaupun dia anak kecil, salatsu lafaifa, sebanyak 3 lapis. Normalnya segitu. Bagaimana kalau lebih dari 3 lapis? Haram. Namanya fudul, berlebihan menggunakan kain kafan. Jadi sempurna mengkafani jenazah laki-laki sekalipun anak kecil yaitu 3 lapis. Begitu ya Pak. Nah, nanti kalau praktek ngapanin panggil amil dong. Gitu. Gimana cara ngebungkus jenazah? Ada tambahan, walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Untuk jenazah perempuan ada ketentuan aturannya. 1, dikenakan gamis. 2, dikenakan kerudung. 3, dipakaikan sarung. Yang keempat, baru dibungkus 2 lapis. Yang Bapak perlu catat, mau dia dikerudungin, mau dia digamisin, atau dipakein sarung, itu dalam hukum sunnah. Tetap aja yang wajib adalah dikafanin, kain yang rata, panjang, dibungkus sebanyak 2 lapis. Bagusnya sebanyak 3 lapis. Ya kalau mau ngejar kesunahan seperti tadi, kerudung, gamis, sarung, 2 lapis, kain kafan. Jadi segitu dah keterangan proses nomor kedua kewajiban muslim mengurus yang namanya jenazah dalam prosesi mengkafani. Paham ya Pak? Ada yang mau ditanyain sebelum saya bacain lagi? Tadi yang 2 ini itu yang kita kalau itu nggak tahu tuh dia tukangnya bisa 3 lapis. Ini hidupnya ya, masalahnya itu nggak tahu dia yang tukang. Itu nanti nyangkutnya di akhirat. Salah satu urusan dunia yang bisa ditagih di akhirat
adalah utang piutang. Bahaya tuh. Bahaya. Orang punya utang di dunia, dia kagak mau bayar, nanti dia di akhirat ditagih, yang jadi hakim Allah. Makanya saya bilang gini, dalam bab utang nih ya, utang itu mau banyak ataupun sedikit wajib dibayar. Dan ketika kita berhutang, wajib ada saksi. Bapak, wajib ada saksi. Kita nggak tahu jaminan umur kita panjang apa pendek. Artinya satu saat kita nggak ada umur, ada yang menjadi saksi. Nah, yang jadi pertanyaannya, saya katakan, siapapun yang berhutang, mau itu sedikit, apalagi banyak, wajib dicatat. Tanggalnya berapa, harinya hari apa, yang jadi saksi siapa, supaya menjadi bukti kuat. Satu saat ini dia nggak sanggup bayar utang, bukti surat ini untuk ditagih ke ahli waris tidak membantah. Berapa banyak urusan utang kagak dicatat, ya kan? Tahu-tahu beres 40 hari, kita kedatangan teman babak kita. Terus teman babak kita bilang, Tong, ini gue mohon maaf ya, bukan maksud gimana-gimana. Dulu babak lu pernah minjem sama gue, gedenya 15 juta. Saya yakin semua keluarga gak bakalan ada yang nerima. Apa kata keluarga? Ya sederhana. Kata keluarga, buktinya mana? Karena ini yang ngasih piutang, dia CS, ya kan? Dia akrab, wah gak ada bukti. Emang bapak lu dulu pinjam duit 15 juta. Dia pakai buat beli anu. Apa kata ahli waris? Bang, saya kalau begini nggak bisa gantiin. Ini belum tentu bapak saya punya utang sama bapak, ya kan? Karena masalahnya apa? Tidak ada bukti. Pelajaran loh. Ini pelajarannya besar. Karena ketika kita mau bertransaksi, pinjam meminjam, hutang piutang, apalagi gadai menggadai, wajib dicatat. Kalau nggak dicatat, musibah. Gitu ya Pak? Ya. Banyak. Dan itu ahli waris nggak boleh disalahin, karena ahli waris pun untuk kehati-hatian. Ya saya sebenarnya bisa bayarin utang bapak saya kalau benar utang. Ini kan permasalahannya, bapak ngomong bapak saya punya utang, saya cuma minta bukti, ya kan? Minta bukti, buktinya mana? Nah, maka ini pelajaran buat kita. Jangankan kelasan jutaan, 50.000 pun kalau bisa dicatat.
Karena itu nanti jadi bermasalah. Jadi Bapak orangnya oke-oke aja, mau cepet 200, 300 gope. Kita ngomong, udah daripada ribet, gua udah bebasin utangnya. Enak. Ya kan? Ya kalau misalkan ribet berabe, tuntut sono, tuntut sini, ya. Berabe. Begitu ya Pak? Ada lagi? Ya. Jadi kalau berdasarkan iman makhluk tadi, Syarqawi ya? Syarqawi. Ya, kan ada 3 tadi. Yang pertama karena ada wasiat, yang kedua tidak ada wasiat, yang ketiga karena utang itu lebih besar daripada gaji ya tadi. Pendapatannya. Nah, kalau merujuk daripada yang di bawah tadi, sempurnanya 300. Apa yang dilakukan oleh iman tadi yang sudah tadi itu disimpulkan semua disempurnakan dalam 3 lapis. Tidak ada 1 lapis itu. Walaupun tidak wasiat. Jadi kalau yang teks wa akmalu tadi sempurnanya mengkafani jenazah, kalau laki-laki 3 lapis, sunnahnya ya, sunnahnya sebanyak 3 lapis. Itu mau dia wasiat kagak wasiat, yaitu 3 lapis. Kalau orang perempuan, dia gamis, pakai sarung, pakai apa lagi? Kerudung, baru pakai 2 lapis. Karena perempuan memang harus ketat, betul-betul tertutup. Sebenarnya ya ini nggak bentrok pendapatnya. Gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Kemudian arkanu sholatil janazati sab'atun, kewajiban kita sebagai muslim yang berikutnya dalam pengurusan jenazah yaitu menyolatkan jenazah. Nah, sholat jenazah ini termasuk sholat yang paling unik. Karena lagi-lagi saya katakan ibadah kita kepada Allah itu mesti pakai contoh. Sebagaimana Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Tamam. Artinya dalam pelaksanaan sholat jenazah ini memang beberapa riwayat disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Beliau menyolatkan itu jenazah, ya posisi satu berdiri, dilaksanakan sebanyak 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara 2 sujud. Itu sholat ya begitu. Maka dalam keadaan kayak begini, proses di dalam pengurusan jenazah yang sudah meninggal dunia untuk dilaksanakan salat, rukun yang pertama mesti dilaksanakan yaitu niat. Jadi kalau melafatkannya itu usolli,
ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Atau niat nomor kedua, usolli ala man sholla alaihil imamu. Itu cukup. Cuman kita keseringan usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhal kifayati atau fardhan lillahi ta'ala. Nomor ketiga, dua, arba'u takbiratin sebanyak 4 takbir. 4 takbir. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya Pak. Maka rukun sholat pertama niat, yang kedua membaca 4 takbir. Usalli ala hadzal mayyit arba takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mau niat imaman boleh kalau jadi imam, atau enggak niat imaman pun sholat jenazahnya tetap sah. Karena sholat jenazah itu ya tipenya begitu, ta'abudi namanya. Model pelaksanaannya kayak begitu. Mau kita nyebut bukan sholat, ya emang ada berdirinya, ada takbirnya. Kalau kita nyebut sholat utuh, ya memang bukan juga sholat utuh. Jadi pasnya itu sholat jenazah itu bagian daripada sholat. Bukan sholat utuh seperti isya, sholat maghrib, dan lain sebagainya. Nomor ketiga, al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu, ya dia duduk. Kalau duduk gak mampu, tidur miring. Ini mah kebangkatan maksa. Lo kan nyebayangin jenazah, dia yang nyolatin rebah. Ini kan berabe juga. Ntar kelar nyebayangin jenazah, dia juga urusannya. Punya pulang aja lah. Dia nyolatin, gitu kira-kira. Nik saking menunaikan hak sebagai muslim, saling mendoakan, saling menolong. Bahkan sampai derajat nyolatin jenazah pakai isyarat dengan apa namanya, bola mata. Itu berarti nyembayangin udah parah. Ngikut nyembayangin jenazah. Iya, kira-kira. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun salat nomor keempat, membaca surah Al-Fatihah. Al-khamis, kalimah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati, selepas takbir yang kedua. Jadi takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsa. Takbir nomor ketiga, kita doakan saudara kita. Itu termasuk rukun di dalam sholat jenazah. Boleh yang masyhur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan
wala taj'al qabrahu hufratan min huffarin nira. Dan as-sabi'u, rukun yang ketujuh, membaca salam. Jadi teknisnya gini Pak, Bapak nyolatin jenazah, kalau jenazahnya itu laki-laki, ini sebenarnya, tapi kalau kita di wilayah ini jarang dipakai yang ini. Kalau jenazah laki-laki, palanya di ngalor, kakinya di ngidul. Kalau jenazah perempuan, palanya di ngidul, kakinya di ngalor. Paham Pak? Itu ada keterangan di kitab Tanwirul Qulub, ada di kitab Kifayatul Akhyar juga ada. Itu teknisnya begitu. Jadi kenapa diperlakukan kayak begitu? Laki perempuan hidup matinya berbeda. Tidak boleh diperlakukan sama. Kan kalau kita mah mau lanang mau wadon, palanya ada di ngala. Gitu kan? Ya itu pun nggak masalah. Ini makan saya bagi pengetahuan. Jadi kalau orang laki palanya di ngalor, orang wadon palanya ada di gitu. Enggak, paling yang ngelakuin itu disalahin. Yang ngelakuin cara begini disalahin, karena bisa jadi yang nyalain tidak menemukan kasus seperti ini. Gitu ya. Sebab kalau kita ngomongnya sederhana, perasaan gua guru anu kagak, ya kan? Perasaan gua si ini mah kagak, gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Mau lanang mau wadon, palanya di ngalor, kakinya ada di ngidul. Yang penting imam sholatnya kalau jenazah laki-laki ada di pundaknya itu jenazah laki-laki berdiri. Kalau jenazahnya perempuan, dia ada di lampangan perut itu jenazah perempuan. Gitu. Terus kalau ada pertanyaan, emang apa sih nyolatin jenazah? Mesti jenazahnya ada di depan. Berabe lagi Pak. Terus bagaimana kalau jenazahnya di belakang? Kita sholat semua di depan. Allah. Itu mah cari jawaban dewek ya. Jadi teknis, takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Artinya di takbir keempat itu nggak perlu lagi baca doa. Bapak mau Allah maghfir lahu di takbir ketiga, Allahumma la tahrimna ajra di takbir ketiga, Allahumma jal qabrahu rawdah min riyadil jannah di takbir ketiga. Paham Pak? Jadi isi doa itu adanya di takbir ketiga. Ketika imam sholat takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Mengucapkan salam di dalam sholat jenazah itu khilaf ulama. Ada yang berkata sampai wabarakatuh, ada yang berkata cuman sampai warahmatullah. Cuma kalau ditelusuri, yang paling kuat dipakai dalam sholat jenazah sekalipun
itu hanya sampai warahmatullah, tidak mencapai wabarakatuh. Bagaimana kalau yang sering baca wabarakatuh? Nggak masalah, tidak bermasalah. Ini kan saya jelasin sisi perbedaan. Bagaimana kuatan wabarakatuh? Apa sampai warahmatullah? Kuatan sampai warahmatullah. Itu ada di dalam kitab Fathul Karim, syarah daripada Takrim, atau lebih jelasnya Hasyiah Al-Baijuri, hasyiah daripada matan Takrim dan Fathul Karim. Begitu ya Pak? Paham ini? Ada yang mau ditanyain? Kalau jadi imam itu sholat jenazah, takbirnya 6 kali boleh? Boleh. Imam sholat takbir 6 kali, makmum harus 4. Makmum nggak boleh ngikutin imam sholat takbir 6 kali. Nggak ada kewajiban. Nah, makmum ambil keputusan mau nungguin imam takbir sampai 6 kali bareng salam, atau makmum langsung salam duluan. Nggak masalah. Ya masalah. Cuman itu jarang terjadi. Ini zaman fitnah Bapak. Kita ngimamin sholat takbir 6 kali, disebut alirannya berbeda. Lagu baru kali ini jadi orang Islam, sembahyang jenazah takbir sampai ada 6 kali, kan begitu. Karena di akhir zaman ini fitnahnya lebih besar. Kejadiannya lainnya tanya dulu Pak itu. Sholat jenazah jarang yang ngantuk Pak. Karena sholat jenazah tegak semua, ya kan? Nggak bisa. Jadi kalau takbir lebih dari 4 kali, imam sholat boleh. Tapi makmum hanya 4 takbir. Cukup ya? Kayak buat apa namanya shop itu harus tiga apa boleh? Ya, untuk masalah soft barisan itu, kenapa mesti dibuat 3 lapis? Itu soft yang 3 lapis itu sebagai penjamin agar jenazah dosanya diampuni oleh Allah. Oh, itu riwayatnya banyak Bapak. Tapi kalau misalnya lebih dari 3, Nggak masalah. Yang penting jangan kurang dari 3. jadi ada kemarin kejadian semua di 3, banyak kan jamaah tuh. Jadi orang dekat ber 3 gitu, karena padahal jadi jubel-jubel gitu. Nggak begitu. 3. Batas minimal 3. Lebih dari 3 lebih bagus. Yang penting jangan kurang dari 3. Ada yang 3 orang kan, di 3 gitu. Ya 3 baris. Itu mah udah kebangetan dimainin aja. Malaikat juga nyatet terhadap gogah-gogahan. Kira-kira ya. Ini ada standarnya jumlahnya kan? Ya. Ada standarnya. Kalau standar jumlah nggak ada. Nabi nganjurinnya 3 baris. Ya, baris. Ya. Tapi kalau 3 orang ya 1 per 3. Ya. Apa? Hah? Oh, teks doa. Ada yang baca Raudhah min riyadil jinan, ada min riyadil
jannah. Ini perhatikan teksnya. Kalau ada doa bilang Allahumma ja'al qabrahum, ya Allah jadikanlah kubur mereka raudhatan, sebuah taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Apa? Pertanyaannya, surganya ada berapa? 1. Tamannya ada berapa? Banyak. Paham ya? Kalau doanya, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan, ya Allah jadikanlah kubur mereka sebagai taman dari taman-tamannya dari surga-surganya Allah. Surganya ada berapa? Banyak. Tamannya ada berapa? Banyak. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih bagus dari doa keduanya itu? Bapak silakan pilih. Mau yang pertama indah, yang kedua juga indah. Gitu ya. Jinan itu kata jamak atau plural dari jannah. Jannatun, jannatani, jinanun. Riyad, taman-taman. Jamak atau plural dari raudhatun, raudhatani, riyadun. Raudhah 1 taman, raudhatani 2 taman, riyadun tamannya banyak. Ya, mau riyadil jinan, keren ya. Punya taman banyak, surganya juga banyak. Padahal surga aku juga udah enak banget surga, insyaallah. Gitu ya Pak. Al-Adiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa masyayikhina muallimin wa ashabil hugul wajibati alaina wa liman ajra hadzal khairat bi hadisali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yamin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'ana wa la mayyatba'una syaqiyan wa matrudan wa mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih lisanana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa asin a'malana wa asin akhlaqana wa ila al-khair qarribna wa 'ani syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.